Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Hajar. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai identifikasi masalah dan penentuan topik. Nah, pada materi yang pertama, penggalian masalah. Secara sederhana, masalah adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi atau desolen dengan fakta yang terjadi atau desain. Nah, singkatnya, masalah adalah adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Nah, kemudian menurut Tatang M. Amrin tahun 1990, permasalahan bisa muncul dari yang pertama kehidupan sehari-hari, kemudian yang kedua pembicaraan masyarakat luas yang sedang hangat, kemudian yang ketiga tulisan di media massa, kemudian yang keempat hasil penelitian orang lain, kemudian yang kelima teori atau konsep dari buku-buku atau jurnal, kemudian yang kelima diskusi ilmiah dan sebagainya. Kemudian menurut Suharsini Arikunto tahun 2006 menjelaskan ada 4 yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masalah penelitian. Yang pertama, penelitian harus dengan minat peneliti. Kemudian yang kedua, penelitian dapat dilaksanakan baik dari rasionalisasi masalah, waktu, biaya, dan lokasi penelitian. Nah, baik, selanjutnya materi kedua yaitu jenis permasalahan. Nah, seorang peneliti dalam mencermati permasalahan paling tidak ada 3 gejala. Nah, gejala tersebut menurut Suharsini Arikunto tahun 2006 adalah yang pertama, problem untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Nah, problem ini kemudian melahirkan penelitian deskriptif, survei historis dan filosofis. Kemudian yang kedua yaitu problem untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Nah, dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari permasalahan dan perbedaan fenomena. Nah, selanjutnya mencari arti atau manfaat dari adanya persamaan dan perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu problem untuk mencari hubungan antara dua fenomena. Nah, ditinjau dari cakupan aspek-aspek yang terkait dengan masalah penelitian, maka rumusan masalah penelitian dapat dibedakan secara umum dan khusus. Judul penelitian yang lengkap menurut Suharsini Arikunto tahun 2006 diharapkan mencakup antara lain satu, masalah atau topik yang diteliti, kemudian sifat dan jenis penelitian, kemudian objek yang diteliti, selanjutnya subjek yang diteliti, kemudian lokasi daerah yang diteliti, dan yang terakhir tahun atau waktu terjadinya peristiwa. Dan yang selanjutnya materi keempat yaitu menguraikan permasalahan. Hal yang cukup sulit mengawali dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah menulis latar belakang masalah. Nah, latar belakang memuat asalan tentang penting dalam pemilihan masalah penelitian. Secara teknik, langkah-langkah menyusun latar belakang yaitu yang pertama, kemukakan arti penting atau peran penting, manfaat dari variabel terikat baik bagi organisasi maupun bagi karyawan atau pihak lain. Didukung oleh referensi dari buku atau jurnal. Kemudian langkah yang kedua, kemukakan gejala-gejala masalah yang berkaitan dengan variabel terikat tersebut. Kemudian yang ketiga, kemukakan faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi variabel terikat tersebut. Dalam tugas KTI, adapun masalah yang kami angkat yaitu upaya meningkatkan minat belajar
siswa di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan media audiovisual di kelas 3 SDN 219 Mabiring. Teman-teman, kita bisa lihat bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini banyak siswa atau peserta didik yang terganggu dengan proses pembelajarannya. Untuk meningkatkan minat belajar siswa dengan adanya media audiovisual bisa meningkatkan minat belajarnya, karena apalagi dalam video pembelajaran mengenai animasi, maka hal itu bisa meningkatkan minat belajar siswa, karena kita tahu siswa itu lebih suka pada sesuatu yang berbau video, karena video bisa membuat siswa tidak bosan belajar. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.